Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Raihan dengan NIM 440 3196 532 dari Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum jaringan komputer di modul yang keempat tentang wireless network. Wireless network sendiri merupakan teknologi yang bertujuan untuk menggantikan kabel yang menghubungkan terminal komputer dengan jaringan. Begitu, komputer dapat berpindah dengan bebas, dapat juga berkomunikasi dengan bebas dalam jaringan dan kecepatan transmisi yang memadai. Wireless LAN ini distandarisasi oleh IEEE dengan kode 802.2 yang bertujuan untuk menyamankan semua teknologi nirkabel atau tanpa kabel yang digunakan dibanding komputer dan untuk menjamin interoperabilitas antara semua produk-produk yang menggunakan standar ini. Dalam praktikum kali ini, kita disediakan tahapan-tahapan untuk membuat sebuah jaringan network di dalam aplikasi Cisco Packet Tracker. Dalam praktikum ini dibutuhkan 3 buah item. Yang pertama yaitu access point, yang kedua adalah PC sebagai klien pertama, lalu laptop sebagai klien kedua, dan yang access point tadi berfungsi sebagai jaringan atau terminal nirkabel wireless itu sendiri. Langsung saja kita mulai kepada aplikasi Cisco Packet Tracker. Baik, yang pertama kita membutuhkan sebuah wireless device. Kita pergi ke wireless device yang ada di bawah sini, lalu kita menggunakan access point PT. Setelah itu kita membutuhkan dua device. Dua device di sini kita, yang pertama yang sudah disebutkan adalah PC, lalu yang kedua adalah laptop. Masing-masing PC dan juga laptop ini akan terhubung kepada access point menggunakan nirkabel atau tanpa kabel atau jaringan. Maka dari itu kita konfigurasikan terlebih dahulu access point-nya. Untuk access point ini kita konfigurasikan menggunakan port 1, di mana SSID ini adalah nama dari sebuah WiFi-nya itu sendiri atau sebuah network-nya itu sendiri. Kita kasih nama sesuai dengan modul, yaitu contoh WiFi. Setelah itu kita atur juga coverage range meternya, kita tambahkan 1 agar kita bisa lebih fleksibel dalam menggunakan access point yang ini. Lalu kita menggunakan sebuah autentifikasi atau sebuah password agar kita bisa mengaksesnya. Bisa juga tidak menggunakan autentifikasi atau tidak menggunakan password, tapi kita di sini akan menggunakan password sesuai dengan dari modul. Kita menggunakan WPA2PSK dengan password yaitu masuk yuk. Oke, setelah dikonfigurasikan untuk WiFi-nya dari access point ini, lalu kita konfigurasikan PC 0-nya. Nah, di sini di PC 0 seolah-olah kita menghadapi sebuah gambar ataupun animasi ataupun sebuah icon yang bisa dibilang sebagai simulasinya dalam bentuk CPU. Nah, di dalam CPU ini kita perbesar. Di dalam CPU ini kita matikan terlebih dahulu kan untuk CPU-nya dengan cara mengklik yang tombol merah ini hingga indikator warna hijaunya mati. Setelah mati, lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada kabel penghubung untuk WiFi-nya itu sendiri. Untuk WiFi-nya ini kita keluarkan, kita buang yang bawaannya, lalu kita gunakan yang ada di pojok kanan ini sebagai penghubung nirkabel itu sendiri kepada access point untuk jaringan networknya nanti. Setelah itu kita nyalakan kembali. Nah, setelah kita nyalakan kembali, mari kita konfigurasikan untuk network itu sendiri kepada konfigurasi, lalu kepada wireless. Dan di sini kita menggunakan SSID yang tadi sudah diatur, yaitu namanya contoh WiFi. Setelah itu kita gunakan juga autentifikasi yang sama di dalam konfigurasi access point,
yaitu WPA2PSK dengan passwordnya itu masuk. Setelah itu kita konfigurasikan kembali untuk bagian laptop. Di sini sama halnya kita diberikan sebuah animasi ataupun sebuah icon yang kita akan gunakan, yaitu laptop. Kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buang di bagian yang ini untuk digantikan dengan wireless kabelnya itu sendiri. Setelah itu kita nyalakan kembali, sama halnya kita konfigurasikan untuk wirelessnya itu sendiri. Klik wireless, di sini kita masukkan SSID-nya, yaitu contoh WiFi. Setelah itu kita masukkan passwordnya yang hal yang sama, yaitu masuk view. Setelah itu terkonfigurasi, maka dua klien ini, PC 0 dan laptop, akan ada tanda garis-garis menuju access point. Ini menandakan bahwa PC 0 dan juga laptop kini sudah memiliki yang namanya device untuk wireless yang bisa tersambung kepada access point. Setelah itu mari kita coba apakah sudah terhubung satu sama lain atau belum dengan cara kita mensimulasikannya. Kita klik simulasi, lalu kita berikan add sample PDU atau mengirimkan surat dari PC 0 ke laptop 0. Lalu kita mulai untuk simulasinya. PC 0 mengirimkan surat atau file kepada laptop 0 melalui access point. Lalu di access point ini secara nirkabel atau secara network device-nya akan dikirim kembali kepada dua buah device, dan PC 0 itu tanda silang karena dia yang mengirimkannya dan yang menerimanya adalah laptop 0, sehingga laptop 0 bisa menerimanya, lalu diberikan balasan kepada PC 0 kembali melalui access point, yang nantinya access point ini akan menyebarkan kepada dua device tadi apakah sudah dibalas atau belum. Dan nyatanya di sini ada tanda checklist untuk PC 0, berarti berhasil dari PC 0 mengirimkan kepada laptop 0 itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.